Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada bagian kedua dari pengantar mikrocontroller ini, yaitu bagian-bagian dari mikrocontroller. Nah, adapun bagian-bagian yang kita bahas ini adalah bagian yang umum-umum saja. Jadi, untuk detailnya akan kita bahas lebih detail pada arsitektur mikrocontroller yang akan kita gunakan. Oke, bagian-bagian dari microcontroller di sini ada yang namanya CPU atau Central Processing Unit CPU. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari bagian-bagian microcontroller ini ada yang namanya memori, berfungsi sebagai tempat penyimpanan data atau tempat penyimpanan program. Selanjutnya ada I/O, port I/O-nya yang digunakan untuk komunikasi dengan perangkat luar ya, atau menyambungkan dengan perangkat luar, itu port I/O. Selanjutnya ada port serial, ini untuk komunikasi dengan piranti yang ada di luar microcontroller. Selanjutnya ada timer dan counter. Nah, ini fungsinya cukup banyak, timer dan counter. Penting ini. Selanjutnya ada fasilitas ADC, analog to digital converter, dan ada DAC juga, digital to analog converter. Nah, ini yang terakhir yang kita bahas di sini secara umum, yaitu ada interrupt control, kendali interupsi. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu CPU atau Central Processing Unit yang pertama. Adapun CPU ini bagiannya, bagian-bagian di dalam yang ada di dalam CPU ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ALU ya, atau Arithmetic Logic Unit. Arithmetic Logic Unit. Yang kedua yaitu RU atau Register Unit. Unit Register. Dan yang ketiga yaitu CU atau Control Unit. Unit kendali atau unit kontrol. Yang pertama ini unit aritmatika untuk operasi aritmatika dan operasi logika. Oke, kita lihat yang pertama dulu fungsinya apa. ALU ini atau Arithmetic Logic Unit yaitu berfungsi untuk mengerjakan perintah-perintah logika dan operasi aritmatika. Ya, contohnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi aritmatika yang lain. Yang kedua ada register unit. Ini kita bahas secara umum saja. Register unit, unit register. Unit ini sebagai tempat untuk penyimpanan sementara data. Jadi menyimpan data sementara, menyimpan alamat sementara, dan menyimpan kode instruksi di sini. Dan juga dia menyimpan bit status berbagai operasi mikroprosesor. Nah, untuk register unit ini nanti yang akan kita pelajari ya. Anggap saja pada saat kita membahas port I/O dari microcontroller, maka di situ terdapat register apa saja. Anggap saja terdapat register port, terus terdapat register pin, dan terdapat register DDR. Jadi seperti itu contoh register yang akan kita bahas nanti. Terus anggap saja kalau kita membahas ADC, ada beberapa register yang harus kita pelajari. Mungkin ada register yang namanya ADC SRA ya, ADC status register atau yang lain, atau ada yang namanya register ADMUX. Nah, atau ada register yang namanya TCCR pada saat nanti kita membahas timer and counter. Jadi seperti itu. Ada banyak jenis register ya, tergantung fasilitas apa yang ada di dalam microcontroller. Anggap saja di dalam microcontroller ada fasilitas ADC. Ya, di dalam ADC tersebut ada beberapa registernya. Di dalam microcontroller terdapat I/O. Ya, ada berapa register yang ada untuk bisa mengakses I/O tersebut.
dan seterusnya, masih banyak lagi. Ada control unit. Control unit berfungsi untuk mengambil dan mendekodekan instruksi dari memori program. Jadi fungsinya ini yaitu salah satunya mengambil instruksi dan mendekodekan instruksi, menerjemahkan instruksi dari memori program dan menghasilkan sinyal kendali yang diperlukan oleh bagian lain dari CPU untuk melaksanakan instruksi tersebut. CO ini fungsinya untuk mengambil instruksi dari memori program dan menerjemahkannya, dan dia juga menghasilkan sinyal kendali yang diperlukan oleh bagian lain dari CPU untuk melaksanakan instruksi tersebut. Jadi itu fungsi dari control unit atau unit kendali. Selanjutnya adalah memori. Bagian kedua dari microcontroller ini pasti ada memorinya. Fungsi memori dalam microcontroller sama dengan di mikroprosesor. Jadi fungsi dari memori pada microcontroller ini itu sama dengan memori yang dibutuhkan oleh mikroprosesor. Tentunya memori, kalau mikroprosesor memorinya di luar chip mikroprosesor tersebut. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan menyimpan program. Jadi programnya disimpan di memori, datanya juga disimpan di memori. Sebuah microcontroller biasanya memiliki beberapa RAM dan ROM. Ini ada RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan memori penyimpan data di mana data tersebut dapat diubah atau dihapus. Jadi ini RAM ini fleksibel ya. Datanya bisa diubah nilainya dan juga bisa dihapus nilainya. Jadi seperti itu. Jadi lebih fleksibel. RAM biasanya berisi data-data variabel dan register. RAM ini juga biasanya berisi data variabel. Kita punya variabel untuk menyimpan data sensor suhu. Kita bisa menyimpannya di RAM. Kita punya data sensor intensitas cahaya. Untuk mengetahui intensitas cahaya, kita bisa menyimpannya di RAM. Atau variabel-variabel lain ya. Dan juga berisi data dari register. Data yang tersimpan pada RAM bersifat volatile. Volatile, yaitu akan hilang bila catu daya yang terhubung padanya dimatikan. Jadi data pada RAM ini akan hilang datanya atau akan terhapus ya. Akan terhapus, anggap saja kita menyimpan data sensor cahaya, data sensor intensitas cahaya, menyimpan juga data sensor suhu, menyimpan juga data dari GPS. Pada saat kita cabut power supply-nya atau catu dayanya, maka data-data tersebut akan hilang jika kita simpan di RAM. Jadi seperti itu, akan hilang. Ini analoginya sama dengan yang ada di komputer ya. Data yang tersimpan di RAM juga pada saat kita cabut langsung catu dayanya tanpa ada power supply backup-nya atau UPS-nya, maka data yang kita gunakan, data yang terakhir kita gunakan itu akan hilang. Atau pada saat kita mengetik pada Microsoft Word, jika tidak kita simpan, sedangkan
pada saat itu juga terjadi listrik mati atau dicabut powernya, maka data yang kita ketik akan hilang. Nah, jadi seperti itu ya. Ini analoginya sama antara microcontroller dengan komputer yang Anda gunakan. Jadi kalau datanya masih ada di RAM, tersimpan di RAM, maka pada saat power supply-nya kita hapus, kita ambil, maka datanya akan hilang. Begitu juga yang terjadi pada microcontroller. Selanjutnya, memori yang kedua ini ada ROM atau Read Only Memory. Merupakan memori penyimpan data di mana data tersebut tidak dapat diubah atau dihapus. Hanya dapat dibaca saja, ROM. Namanya saja Read Only Memory. Memori yang hanya bisa dibaca. Dia nggak bisa diubah ataupun diubah nilainya ya, diubah nilainya ataupun dihapus. ROM biasanya diisi dengan program untuk dijalankan oleh microcontroller sesegera setelah power dihidupkan. Nah, jadi ROM ini biasanya menyimpan data-data untuk atau pada saat start, pada saat microcontroller start. Kalau kita bicara tentang komputer, maka data yang ada di dalam ROM ini biasanya tertampil pada BIOS-nya. Jadi pada saat booting awal, loading awal, nah itu data-data yang di-load atau dia di-load itu biasanya data yang ada dalam ROM. Atau gampangannya data yang ada dalam ROM ini untuk menginisialisasi operating system kalau di komputer. Nah, kalau di microcontroller itu data yang ada dalam ROM ini digunakan untuk menginisialisasi fasilitas-fasilitas yang ada di dalam microcontroller. Contohnya, untuk menginisialisasi I/O, input output, untuk menginisialisasi ADC, untuk menginisialisasi semua fasilitas yang ada di microcontroller. Jadi seperti itu. Jadi anggap saja data yang ada di ROM ini dibuat untuk bootingnya. Nah, kalau di komputer mungkin data yang kita lihat di DOS itu. Jadi datanya itu nggak bisa dirubah-rubah, hanya bisa kita baca saja. Terutama di microcontroller ini biasanya digunakan untuk inisialisasi perangkat-perangkat atau fasilitas-fasilitas yang ada di dalam microcontroller. Data dalam ROM tidak dapat hilang meskipun power dimatikan karena bersifat non-volatile. Jadi data yang ada dalam ROM walaupun kita cabut catu dayanya atau power supply-nya, data yang ada di dalam ROM ini akan tetap tidak berubah. Nah, berbeda dengan RAM kan ya. Kalau RAM tadi yang atas ini, random access memory ini, begitu catu dayanya kita ambil, kita cabut, maka data yang ada dalam RAM hilang semua. Gitu, atau terhapus. Kalau ROM, walaupun kita cabut bolak-balik, data yang ada dalam ROM ini tetap sama seperti settingan awal. Jadi seperti itu. Data yang ada dalam ROM ini tetap tersimpan. Yang ketiga, fasilitas yang ada di dalam microcontroller atau fiturnya yaitu ada port I/O, port input output. Nah, port input output. Nah, merupakan sarana yang digunakan oleh microcontroller untuk mengakses peralatan-peralatan lain di luar sistem. Jadi untuk mengakses input dan output dari microcontroller. Contohnya di sini ada sebagai input ya, yang arah panah masuk ke microcontroller. Ini microcontroller ya. Bisa disimbolkan seperti ini, simbol mikro dan C besar, microcontroller. Nah, anggap saja yang panah biru ini adalah inputnya. Ini ada keypad inputnya. Ada potensiometer atau sensor, ada push button, switch, dan ada yang lain di sini.
Nah, untuk akses outputnya, nah di sini ada apa ini namanya, untuk komunikasi, peralatan untuk komunikasi via radio. Jadi seperti itu, frekuensi radio. Ada display 7 segmen, ada LED indikator, ada motor. Di sini ada motor servo dan motor stepper, ada LCD dan ada buzzer di sini dicontohkan. Dan port I/O ini juga nanti bisa kita hubungkan dengan, contohnya di sini ada EEPROM yang bisa berkomunikasi dua arah. Ini kan masuk dan keluar, berarti dia bisa berkomunikasi dengan dua arah. Ada juga komputer. Nah, komputer juga bisa kita hubungkan dengan microcontroller dengan komunikasi dua arah. Nah, melalui pin serialnya. I/O port berupa pin-pin yang dapat berfungsi untuk mengeluarkan data digital atau analog ataupun sebagai masukan data eksternal. Nah, jadi seperti itu. Ini yang sudah kita bahas, contoh-contohnya barusan. Jadi I/O port ini berupa pin-pin atau kaki-kaki yang dapat berfungsi untuk mengeluarkan data digital ataupun data analog. Nah, jadi seperti itu. Outputnya bisa berupa digital, logika 1 dan logika 0. Kalau kita umpamakan tegangan, salah satunya di microcontroller yang kita gunakan ini, logika satunya dia tegangannya 5 volt, logika 0-nya berarti dia tegangannya 0 volt. Ada juga microcontroller yang dimana logik satunya atau logika satunya itu sama dengan tegangan 3,3 volt. Nah, itu cuma berbeda level tegangan saja, tergantung standar microcontroller yang digunakan. Dia logika satunya 3,3 atau 5 volt. Oke. Ataupun outputnya bisa analog. Nah, berarti di dalamnya ada fasilitas DAC-nya, digital to analog converter. Ataupun sebagai masukan data eksternal. Nah, berarti dia inputnya juga bisa digital dan juga bisa analog. Nah, kalau inputnya analog berarti di dalam microcontroller tersebut sudah ada ADC-nya atau analog to digital converter. Nah, contohnya di sini ada output berupa LCD, LED, printer, memori, EEPROM, contohnya EEPROM di atas ya. Ada memori EEPROM eksternal, EEPROM, sensor sebagai input, dan perangkat input-output lainnya. Jadi masih banyak lagi, ada switch di sini. Oke, itu port I/O. Jadi port yang langsung berhubungan dengan dunia luar. Entah itu sebagai input, entah itu sebagai output, atau kedua-duanya sebagai input dan output. Terutama untuk komunikasi itu, komunikasi dua arah. Selanjutnya, bagian-bagian dari microcontroller itu ada yang namanya port serial. Nah, ini secara umum saja ya, port serial. Port serial menyediakan berbagai interface atau antarmuka. Ini kalau di terjemahan dari interface. Menyediakan berbagai antarmuka serial antara microcontroller dan peripheral lain, seperti port paralel. Nah, seperti halnya port paralel. Port serial pada microcontroller ini umumnya digunakan sebagai komunikasi antar device atau perangkat seperti komunikasi UART, SPI, dan I2C. Nah, ini contoh komunikasi UART. Komunikasi UART. Di sini ada TX dan RX di sini. Kaki-kaki microcontrollernya ada TX dan RX di sini. Terus ada ground juga. Nah, selanjutnya ada port serial yang namanya komunikasinya. Ini port serial secara umum ya, bukan serial UART saja. Jadi secara umum di dalam datasheet microcontroller, komunikasi serial ini melingkupi UART, komunikasi SPI dan I2C. Nah, ini I2C,
Ini SPI ya, sudah ada. Ini UART. Untuk pembahasan ketiga komunikasi serial ini, ketiga macam komunikasi serial ini akan lebih detail pada beberapa video selanjutnya. Oke. Yang kelima ada timer counter. Di dalam microcontroller ada fasilitas yang namanya timer counter. Timer dan counter adalah salah satu bagian yang sangat berguna dari microcontroller. Dan microcontroller bisa memiliki lebih dari satu timer dan counter. Jadi bisa memiliki bahkan sampai 3 timer ya. Timer dan counternya sampai 3. Yang akan kita gunakan ini bisa sampai 3. Ada timer 0, timer 1, timer 1A dan 1B, dan timer 2. Jadi seperti itu, sampai ada 3 timer. Pengatur waktu atau timer dan penghitung atau counter. Jadi kalau diterjemahkan ini, timer ini pengatur waktu dan counter ini penghitung. Menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan perhitungan di dalam microcontroller. Nah, operasi utama atau fungsi utama yang dilakukan di bagian ini, bagian timer dan counter ini adalah yang pertama fungsi clock, terus di sini ada fungsi modulasi ya, fungsi modulasi, terus ada pembangkitan pulsa, atau pulse generator, atau juga mungkin sebagian juga menggunakan pulse width modulation di sini, pembangkitan pulsa. Terus pengukuran frekuensi. Jadi kalau ada sinyal masuk itu bisa kita ukur berapa hertz frekuensinya. Nah, terus untuk fungsi osilasi dan menghitung pulsa eksternal di sini. Dan masih banyak lagi fungsi dari timer counter ini. Ya, untuk membuat pewaktuan itu juga bisa. Pewaktuan yang presisi ini bisa menggunakan fasilitas dari timer. Contoh lagi mengukur frekuensi, pembangkit pulsa, pengatur pulsa, salah satunya ya pulse width modulation, pengatur lebar pulsa, itu kita bisa menggunakan fasilitas timer dan counter. Nah, itu ada di dalam microcontroller, jadi dalam satu chip. Terus ada fasilitas lain yang namanya ADC dan DAC. ADC ini yaitu analog to digital converter. ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke dalam bentuk digital. Jadi ini inputannya itu analog dan outputannya itu digital. Ini analog, ini digital. Sinyal input pada konverter ini harus dalam bentuk analog. Misalnya output dari sensor. Nah, jadi input dari ADC ini harus analog. Biasanya yang kita gunakan adalah tegangan. Besarannya berupa tegangan. Walaupun ada sebagian yang menggunakan arus ya. Tapi di sini inputnya anggap saja yang sering kita gunakan adalah tegangan. Misalnya kita ambil dari output sensor, ini sensor LDR ya. Sensor LDR atau intensitas cahaya. Nah, kita masukkan dalam ADC. Nah, ini analog. Nah, input ADC ini analog, di mana input ADC ini merupakan output dari sensor. Dan output ADC dalam bentuk digital. Untuk outputnya ini pasti bentuknya digital. 1010 ini biner. Selanjutnya, output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital, seperti tampilan data dari nilai sensor pada perangkat pengukuran. Contohnya ini ya, jadi intensitas cahayanya berapa bisa kita
lihat di sini, atau kalau mau kita tampilkan pada LCD ya kita tampilkan pada LCD. Nah, itu. Atau kalau Anda punya multimeter digital atau avometer digital, anggap saja Anda pada saat mengukur tegangan listrik PLN. Nah, di situ terbaca kurang lebih 220 volt. Nah, yang Anda baca 220 volt ini itu sudah dalam bentuk digital. Sedangkan inputnya yang Anda masukkan, di mana probe itu Anda masukkan pada listrik PLN atau jala-jala, itu inputnya masih analog. Jadi inputnya analog, outputnya sudah tertampil pada LCD, salah satunya berupa tegangan. Contohnya seperti itu. Jadi kalau Anda punya avometer digital, Anda bisa mencobanya pada tegangan entah itu PLN, entah itu tegangan dari output power supply, itu bisa Anda coba. Jadi seperti itu. Nah, sebagai catatan untuk tegangan PLN Anda harus berhati-hati ya. Bukan sembarangan, di situ kalau ada selektornya Anda pilih tegangan yang AC. Ya harus lebih besar dari 220. Nah, kita lanjutkan. Digital to analog converter yang kedua yaitu DAC. DAC ini adalah kebalikan dari ADC. DAC melakukan operasi kebalikan dari ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi analog. Jadi DAC ini inputnya analog, inputnya digital D ya, outputnya analog. Outputnya analog. Outputnya analog. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti kendali motor DC yang memang membutuhkan analog, atau kalibrasi penguatan atau gain, dan tegangan offset, mengatur tegangan offset. Nah, potensiometer digital ini juga mengeluarkan tegangan analog dengan input digital dan lain-lain. Nah, terus audio yang dikeluarkan oleh IC MP3 Anda itu outputnya adalah analog. Jadi seperti itu. Yang ada pada headset yang Anda dengarkan dari output IC pengolah format MP3 itu outputnya adalah analog. Sehingga bisa Anda dengarkan pada headset, itu salah satunya. Atau dari komputer Anda, output headset itu adalah outputnya analog. Di situ sudah terdapat fasilitas DAC, Digital to Analog Converter. Tetapi pada IC yang kita bahas kali ini, untuk yang anggap saja yang kita gunakan adalah Arduino Uno, itu belum ada DAC bawaannya atau DAC built-in-nya. Begitu juga AVR ATmega16 itu belum ada DAC built-in-nya atau bawaannya. Yang ada pasti ada itu adalah ADC, Analog to Digital Converter, sebagai input sensor biasanya seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh, bagian terakhir dari yang kita bahas ini ya, yaitu interrupt control atau kendali interupsi. Ini pasti ada pada microcontroller yang akan kita bahas. Kontrol interupsi atau interrupt control digunakan untuk menyediakan interupsi atau penyelaan. Interupsi ya atau penyelaan dari program utama. Nah, ini gambarannya kita punya di sumbu X ini adalah waktu ya, waktu. Nah, di sini ada dua contoh ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Di sini ada dua contoh di sini. Yang A ini adalah program execution without interrupt. Jadi eksekusi program tanpa adanya interupsi. Nah, di sini yang hijau ini adalah program utama. Jadi program utama ini akan dijalankan terus-menerus seiring dengan waktu tanpa ada interupsinya atau penyelaan di sini. Nah, berbeda dengan yang bawah ini, yang B ini adalah program execution with interrupts. Jadi di sini kita punya program utama main ini ya, yang hijau. Ini program utama, program utama, program utama. Di mana di tengah-tengahnya ini ada interupsi. ISR ini interrupt service routine. Interrupt service routine.
atau program interupsi. Jadi di pertengahan atau di sela-sela program utamanya dia terdapat program interupsi juga. Nah, jadi seperti itu. Interupsi bisa berasal dari eksternal, jadi sumber interupsi ini dibagi dua, yaitu eksternal dan internal. Sumber interupsi pertama yaitu eksternal. Nah, kenapa dia dikatakan sumber interupsinya eksternal yang pertama ini? Karena dia diaktifkan dengan menggunakan pin interrupt, pin interupsi. Jadi kalau yang kita bahas di AVR ini atau Arduino, di situ pin interupsinya ada INT0, ada INT1 nanti ya. Interrupt 0, interrupt 1. Jadi sumber interupsinya itu berasal dari eksternal karena dia berasal dari pin inputnya. Atau juga sumber interupsinya itu berasal dari internal. Nah, ini saya kasih nomor, yang pertama ini eksternal, yang kedua ini internal. Nah, ini kalau kenapa dia dikatakan internal, karena dia diaktifkan dengan menggunakan instruksi interupsi selama pemrograman, atau dia bisa diaktifkan melalui program. Jadi kalau eksternal itu melalui pin inputnya, pin interupsinya, contohnya INT0 dan INT1, mungkin di versi lain, di microcontroller lain atau versi AVR yang lebih tinggi itu ada INT2 atau INT3 bahkan, jadi seperti itu. Atau dengan istilah lain, yang pasti interupsi ini bisa dari eksternal dan internal. Itu contoh yang eksternal. Untuk yang internal itu bisa dari software. Ya, contohnya di situ ada, contohnya ada interupsi ADC. Nah, itu di-generate atau diaktifkan secara software atau internal. Atau interupsi komunikasi serial, itu ada salah satunya. Atau interupsi timer dan counter, nah, juga ada sama. Nah, dia dieksekusinya itu di tengah-tengah program utama, di sela-sela jalannya program utama. Jadi seperti ini. Ya, program utama jalan, kalau ada interupsi, maka dia akan melaksanakan interupsi di ISR ini. Begitu juga yang lainnya ini sama ya. Oke, jadi seperti itu. Itu interupsi, itu pasti ada di dalam microcontroller. Oke, untuk pembahasan bagian-bagian dari microcontroller kita cukupkan sekian. Selanjutnya kita akan membahas prinsip kerja dasar microcontroller pada video selanjutnya. Terima kasih.